Halo sahabat pecinta film Bollywood semuanya, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi di konten alur cerita film kesayangan Anda, Danisa Channel. Kali ini, Mimin akan membahas alur film petualangan romansa yang berjudul Mohenjo Daro. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Film dimulai dengan seorang pemuda pemberani yang berjuang menaklukkan seekor buaya besar yang meresahkan warga di desanya. Dengan sekuat tenaga, dia berhasil melumpuhkan buaya tersebut. Dia pun membawa buaya tersebut pulang ke desanya. Para warga desa menyambutnya dengan sangat senang. Kepala desa memberikan ucapan apresiasi padanya. Dialah Sarman, seorang pemuda yatim piatu yang tinggal bersama paman dan bibinya. Namun paman dan bibinya sangat mencintainya. Bibinya selalu mengkhawatirkan Sarman saat dia tidak bersama mereka. Dan pada malam harinya, ketika Sarman tengah terlelap, seperti hari-hari sebelumnya, dia sering bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, Sarman melihat sungai yang sangat indah, dan di tepi telaga tersebut, ada rusa putih bertanduk. Dia juga melihat sebuah kota besar yang sangat megah. Dan keesokan paginya, seperti biasanya, Sarman menceritakan mimpi yang sama tersebut kepada bibinya. Namun bibinya tak pernah menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan. Bibinya pun malah menyuruh Sarman ke ladang, pamannya sudah menantikannya. Sepinahita. Sarman pun membantu pamannya di ladang, namun dia mencoba mengutarakan keinginannya untuk pergi ke kota. Ini sudah kesekian kalinya Sarman memohon izin, tapi pamannya tetap tidak mengizinkannya. Apalagi Sarman berniat akan pergi ke sebuah kota yang dikenal sebagai Mohenjo Daro, pamannya sama sekali tidak menyetujuinya. Sarman pun kecewa, dia pergi dari ladang, meninggalkan pamannya sendirian. Dan ketika malam datang, Sarman mengajak temannya untuk pergi diam-diam ke Mohenjo Daro. Dia sudah tidak bisa menahan keinginannya untuk pergi ke sana. Hojo yang tahu cita-cita Sarman dari awal, menyetujuinya. Namun ketika mereka tengah berkemas, tiba-tiba Paman Durjan memergoki mereka. Dan mau tak mau, akhirnya Paman Durjan mengizinkan Sarman untuk pergi ke Mohenjo Daro. Dia berpesan agar selalu hati-hati ketika berada di sana, karena Mohenjo Daro adalah sebuah kota yang keras. Paman Durjan menitipkan Sarman kepada temannya. Dia adalah pedagang yang berjualan di Mohenjo Daro. Sarman pun akan ikut berjualan. Dan dengan perasaan sedih, paman dan bibi Sarman melepaskannya. Petualangan Sarman pun dimulai, dan ketika dia tengah berada di jalan, Sarman teringat sebuah benda pemberian pamannya. Pamannya berpesan bahwa benda itu akan sangat berguna untuk Sarman. Sarman pun membuka kain pembungkus benda tersebut, dan betapa kagetnya dia setelah mengetahui isi dari benda itu yang tak lain adalah gambar berisi hewan yang sering muncul di mimpinya. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, Sarman pun sudah sampai di kota Mohenjo Daro. Sarman sangat terkesan dengan keindahan kota tersebut. Dan ketika dia akan memasuki gerbang kota, betapa terkejutnya dia ketika melihat simbol yang ada di atas pintu gerbang utama. Simbol itu berbentuk kepala rusa bertanduk yang sering muncul di mimpinya. Teman Paman Durjan menjelaskan bahwa simbol tersebut merupakan simbol tertinggi di kota Mohenjo Daro. Oke kawan, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen, agar Mimin makin semangat membuat konten. Sarman dan rombongannya pun masuk ke gerbang kota. Di depan pintu masuk, dia dihadang oleh seorang yang berpenampilan seperti orang gila. Dia menyuruh Sarman agar segera pergi dari kota itu. Namun bukannya merasa terganggu, Sarman malah mengasihaninya dan memberikan kainnya pada Ahiro. Penjaga kota yang bernama Lothar melihatnya. Selama ini tidak ada yang pernah berbuat baik kepada Jahiro. Sarman pun melanjutkan langkahnya. Dia begitu heran dengan bangunan yang ada di depan matanya.
persis seperti di mimpinya. Hojo pun juga sangat takjub dengan keramaian di Mohenjo-daro, yang suasananya sangat berbeda dari kampung halamannya. Sarman dan Hojo mulai mencari tempat untuk berjualan. Dan pembeli pertama mereka adalah seorang dari luar pulau. Mereka menawar barang jualan Sarman. Sarman tidak memperbolehkannya. Namun tiba-tiba, penjaga kota yang bernama Lothar menyarankan Sarman agar menyetujui transaksi mereka, karena sungai Sindu akan mengering, dan makin banyak orang yang akan meninggalkan Mohenjo-daro untuk kembali ke desa mereka masing-masing. Sarman pun akhirnya memberikannya. Itulah awal persahabatan Sarman dan Lothar. Namun tiba-tiba, perhatian mereka dikejutkan dengan sebuah keributan. Ternyata, keributan tersebut berasal dari tawar-menawar yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Lothar mengatakan bahwa orang yang semena-mena itu adalah Monja. Dia adalah putra dari Maham, penguasa Mohenjo-daro. Tabiatnya sama buruknya seperti ayahnya. Dia selalu menindas orang-orang yang lemah dan miskin. Sarman sudah tidak tahan lagi untuk menyaksikannya. Dengan berani dia segera melerai mereka. Dan itu sangat membahayakan nyawanya. Sarman pun hampir berkelahi dengan Monja. Namun Lothar segera mendatangi mereka. Dia membujuk Monja dengan dalih bahwa Sarman adalah seorang pendatang. Dia tidak tahu siapa Monja. Keberuntungan pun masih milik Sarman. Monja memaafkannya dan berlalu pergi. Sarman mulai merasa apa yang dikatakan Paman Durjan benar, kota itu tak tepat untuknya. Dia mengajak Hojo untuk berkemas pulang. Namun ketika dia tengah berkemas, dia tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik. Lothar pun mengatakan bahwa dia adalah Chanin, putri dari pendeta terkemuka di Mohenjo-daro. Dia dianggap membawa berkat dari Ibu Sinduk, itu mengapa orang-orang sangat menghormatinya. Chani pun berjalan ke arah Sarman yang sedang memperhatikannya. Mereka saling bertemu pandang. Nampaknya Sarman jatuh hati padanya. Dia sama sekali tidak mau mengalihkan pandangan dari kecantikan Chani. Hojo yang mengetahui gelagat Sarman menggodanya apakah dijadi pulang atau tidak. Sarman pun berkata tidak. Sementara itu, di istana Raja Mohenjo-daro sedang terjadi pertemuan antara majelis kerajaan. Raja Maham yang bengis membuat keputusan untuk menaikkan pajak. Tentu saja itu akan menyengsarakan rakyat. Salah satu dewan majelis menentangnya. Suara pun dipungut untuk memutuskan hasil pertemuan, dan tentu saja, karena banyak dewan majelis yang takut kepada Maham, akhirnya banyak yang setuju pada keputusan Maham. Dewan majelis yang menentang Maham pun tahu alasan mereka. Sebenarnya Maham dulu adalah salah satu anggota dari dewan majelis. Dia tertangkap telah menyelundupkan hasil bumi Mohenjo-daro kepada orang asing. Akhirnya dia pun diusir dari sana. Namun, karena kepicikannya, dia berhasil kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dan setelah pertemuan selesai, Maham menghadang anggota dewan yang menentangnya. Dan tanpa ampun, dia pun membunuhnya dengan kejam. Beberapa hari kemudian, Sarman terus saja memperhatikan kediaman pendeta. Rasanya sudah lama dia tidak melihat Chani. Lothar yang melihat gelagat Sarman mengatakan bahwa hanya orang Ik punya tanda pengenal kerajaan yang bisa masuk ke sana. Sarman pun langsung teringat akan barang pemberian Paman Durjan. Dia menanyakan apakah barang seperti ini yang Sarman maksud. Lothar pun terkejut, bagaimana bisa Sarman memilikinya. Sarman mengatakan bahwa itu adalah pemberian dari pamannya. Mereka pun akhirnya pergi ke kediaman pendeta dengan menyamar sebagai warga pribumi. Mereka menunjukkan tanda pengenal mereka kepada penjaga gerbang dengan agak curiga. Akhirnya penjaga mengizinkan mereka untuk masuk. Kediaman pendeta sungguh berbeda dengan keadaan di kota. Suasana di sana lebih tenang dan damai. Sarman pun segera mencari keberadaan Chani. Dia terlihat sedang berjalan bersama ayahnya. Namun tiba-tiba, ada segerombolan kuda yang sedang mengamuk. Mereka lepas kendali dan berlari ke arah Chani. Sarman yang melihatnya, segera berlari untuk menyelamatkan Chani. Chani pun terkejut, namun dia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Sarman dengan sekuat tenaga menenangkan kuda-kuda tersebut. Dan akhirnya,
Sarman berhasil mengendalikan kuda-kuda tersebut. Chani pun sudah aman. तुम हो कौन? Pendeta dan Chani mengucapkan terima kasih kepada Sarman. Mereka bertanya siapa dia. Sarman memperkenalkan dirinya. Dan itu menjadi awal dari hubungan indah Chani dan Sarman.